Ngapain goceng bertiga? Biasa, cari angin. Oh, Mang ya? Iya dong. Oke deh. Aku mau ngasih pertanyaan nih tentang perkembangan konstitusi ya. Oke, perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia tuh gimana sih, Mas? Harusnya Masnya tahu dong. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun undang-undang sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsi. Oke, itu aja. Kayaknya masih ada deh. Coba lanjutkan. Oh ya, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu aja, Mas. Kayaknya ada lagi deh. Kayaknya ini. Aku tahu. Kemudian pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 merupakan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Republik ini masih belum memiliki Undang-Undang Dasar. Nah, sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI menjadi sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah melalui banyak sekali proses. Pasti keren banget, nggak expect. Oke, makasih ya, Mas. Makasih tiga. Mas, silahkan berjalan lagi. Dadah. Bye. Masnya narsis banget. Permisi, Mbak. Mau bertanya nih. Nggak boleh bercanda. Alay. Aduh, mau nanya soal konstitusi sih. Emang Mbaknya tahu tuh konstitusi itu apa? Tahu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat mengenai hal-hal penyelenggaraan suatu negara. Makanya konstitusi itu harus memiliki sifat paling tinggi daripada produk-produk hukum lainnya. Dibuat berdasarkan aspirasi rakyat, bukan keinginan semena-mena dan sementara dari suatu kelompok tertentu. Jadi Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyusunan itu sudah terlihat oleh para pendiri Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri melalui dalam merumuskan atau melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Jika MPR ingin mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, hal itu harus disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui referendum. Sekian, terima kasih. Gitu ya, Mbak. Wah, emang kayak orang pinter banget, gils orang banget ya. Oh gitu ya. Oke, ya percaya sih kalau bobrok ini ya nggak sih? Oh my god. Bercanda. Mbak, ya Mbak, tahu nggak tentang aturan pokok ketatanegaraan? Pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945, yaitu bentuk negaranya yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahannya itu republik, dan bentuk kabinetnya yaitu kabinet presidensial. Nah, yang kedua itu ada periode 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu bentuk negaranya negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan bentuk kabinetnya yaitu kabinet parlementer. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen. Nah, jadi sebelum amandemen itu pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus yang akan dicabut dalam amandemen keempat. Gitu. Kami semua, kalian semua mengetahui dan dapat menyimpulkan bahwasannya perubahan konstitusi di Indonesia terjadi pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, kalau kita simpulkan,
Semuanya secara menyeluruh itu membahas tentang ketatanegaraan yang menjadikan dasar pembentukan atau pembuatan ketatanegaraan yang lainnya. Kalau misalkan dalam garis besar atau dalam ide pokoknya itu tuh membahas tentang sistem pemerintah, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Oke guys, jadi kayaknya kita udah selesai ya mau pertanyaan-pertanyaan ini. Kayak emang literally ini pertanyaannya penting sih karena buat wih, apa cuy? Apa cuy? Ih, apaan sih? Ih, sana. Ih, takut guys, takut. Sudah. Pergi. Orang mau ganti. Apaan banget sih orang-orang, so asik deh. Ya udah deh, kita ganti baju dulu. 1, 2, 3, iya. Oke guys, kembali lagi di vlog aku. Sekarang aku lagi di sekolah. Nah, kalau dipikir-pikir kayaknya wawasanku soal konstitusi itu masih kurang deh. Coba kita tanya deh sama satu mbak yang kita temuin di sekolah. Si mbak, boleh nanya nggak mbak? Coba mbak kulas sedikit deh tentang konstitusi yang mbak tahu. Perubahan UUD 1945 itu kemudian dilakukan dan menjadi salah satu pembahasan pada sidang MPR 1999 hingga perubahan keempat pada tahun 2002. Bertepatan dengan itu juga terbentuknya pengajian yang menjadi atau membahas tentang perubahan UUD 1945. Demikian, walaupun UUD 1945 merupakan suatu aturan konstitusi yang terbilang singkat yang hanya memiliki 37 pasal di dalamnya, namun kita tetap harus menanamkan atau 3 materi yang ada di dalamnya itu harus kita terapkan dan harus ada. Oh my god guys, kita mendapatkan wawasan baru tentang konstitusi. Jadi kayaknya cukup sekian deh. Aku Gita. Aku Fadil. Aku Aidil. Aku Tegar. Aku Ilma, aku Alin, aku Nuzula, aku Nadia. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Bye.